Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alfansyari Pulungan dengan NIM C1D1220015 dari Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan 5 perusahaan yang sukses dan gagal menerapkan strategic management. Yang pertama yang sukses itu adalah Apple Inc. Apple merupakan salah satu perusahaan yang sukses dalam menerapkan konsep strategic group di industri teknologi. Mereka dikenal karena fokus pada inovasi produk-produknya seperti iPhone, iPad, dan MacBook. Apple memiliki strategi yang berfokus pada diferensiasi produk, pengalaman pengguna yang unggul, dan brand image yang kuat. Hal ini memungkinkan Apple untuk bersaing dalam segmen pasar premium dan mempertahankan posisi mereka di tengah persaingan yang sengit. Yang kedua yaitu Toyota Motor Corporation. Toyota adalah salah satu pemimpin dalam industri otomotif yang telah sukses menerapkan konsep strategic group. Toyota dikenal karena strategi operasionalnya yang efisien, fokus pada kualitas dan penekanan pada inovasi dalam teknologi mobil ramah lingkungan. Toyota berhasil memposisikan dirinya di segmen pasar yang luas, mulai dari mobil konvensional hingga mobil listrik dan bahkan mobil hibrida seperti Prius. Yang ketiga yaitu Starbucks Corporation. Starbucks adalah contoh sukses lain dari penerapan konsep strategic group di industri makanan dan minuman. Mereka terkenal karena menyediakan pengalaman kafe yang unik dan berkualitas tinggi kepada pelanggan mereka. Strategi Starbucks terutama berfokus pada diferensiasi produk, inovasi dalam menu, dan fokus pada kenyamanan dan atmosfer toko. Hal ini membuat Starbucks mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu merek kopi terkemuka di dunia. Selanjutnya yaitu Nick Inch. Nick adalah salah satu perusahaan terkemuka dalam industri pakaian dan perlengkapan olahraga yang sukses menerapkan konsep strategic group. Nikkei dikenal karena strategi pemasarannya yang agresif, fokus pada inovasi produk, dan kemitraan dengan atlet terkenal. Mereka berhasil membangun brand image yang kuat dan posisi pasar yang dominan di berbagai segmen olahraga seperti sepak bola, basket, dan lari. Amazon merupakan contoh lain dari perusahaan yang sukses dalam menerapkan konsep strategic group di industri retail dan teknologi. Amazon dikenal karena strategi penetrasi pasar yang agresif, fokus pada pengembangan infrastruktur teknologi, dan komitmen terhadap pelayanan pelanggan yang unggul. Dengan portofolio produk dan layanan yang luas, mulai dari e-commerce hingga layanan cloud computing, Amazon telah berhasil mengukuhkan dirinya sebagai salah satu perusahaan terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Oke, selanjutnya itu yang 5 perusahaan yang gagal. Yang pertama itu Blockbuster. Blockbuster dulunya adalah pemimpin dalam industri penyewaan video fisik. Namun, kegagalan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan industri dan tren digital, serta ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan layanan streaming seperti Netflix, menyebabkan mereka kehilangan pangsa pasar dan akhirnya bangkrut pada tahun 2010. Yang kedua yaitu Nokia, pernah mendominasi pasar ponsel selama bertahun-tahun, tetapi mereka gagal dalam mengantisipasi dan merespon perubahan tren pasar yang dipimpin oleh inovasi smartphone. Ketika perusahaan seperti Apple dan Samsung mulai mendominasi pasar smartphone, Nokia terlambat dalam memperkenalkan produk yang relevan dan akhirnya kehilangan pangsa besar yang signifikan. Yang ketiga itu Kodak, merupakan perusahaan yang sangat kuat dalam industri fotografi dan film, namun mereka gagal untuk mengikuti tren digital dengan cepat dan terlambat dalam mengadopsi teknologi digital dalam industri fotografi. Hal ini menyebabkan mereka kalah bersaing dengan pesaing yang lebih inovatif, seperti perusahaan kamera digital dan layanan foto online, dan akhirnya Kodak mengalami kebangkrutan pada awal tahun 2012. Toys R Us dahulu merupakan salah satu pengencer mainan terbesar di dunia, namun mereka gagal untuk menyelesaikan model bisnis mereka dengan perubahan perilaku konsumen dan meningkatkan persaingan dari pengenceran online seperti Amazon. Hal ini menyebabkan penurunan penjualan dan akhirnya Toys R Us mengajukan kebangkrutan pada tahun 2017. Dan yang terakhir yaitu BlackBerry, dahulu dikenal sebagai pemimpin dalam pasar ponsel pintar, terutama di kalangan profesional dan pengguna bisnis, namun mereka gagal untuk menganggap persaingan yang meningkatkan dari perangkat basis Android dan iOS, yang menawarkan aplikasi yang lebih luas dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Akibatnya BlackBerry kehilangan pangsa pasar yang signifikan dan mengalami penurunan yang berkelanjutan dalam performa bisnis mereka. Sekian dari saya, terima kasih.